Saat melihat melalui sela-sela batu ajaib ini, mereka pun sadar bahwa semua yang mereka lihat hanyalah sesuatu yang dibuat dari sihir yang buruk. Begitu pula wanita cantik yang berusaha menarik perhatian mereka. Patsy menggunakan lagi batu sakti miliknya untuk melihat dari mana sumber sihir ini, dan ternyata itu ada di kalung yang dipakai wanita yang terlihat cantik ini. Squirrel pun mencoba mengalihkan perhatian dan Patsy langsung mengambil kalung itu. Wujud cantiknya pun lenyap seketika dan monster ini sudah kembali ke wujud sebenarnya. Ia sengaja menyamar untuk mengelabui mereka agar bisa mengambil batu sakti yang mereka simpan ini. Sementara itu kakek mereka yang juga terjebak di hutan sihir ini sedang tersesat dan kini masih berbicara dengan seekor kura-kura. Kura-kura ini ternyata sangatlah baik. Kakek Chu diberikan petuah dan kekuatan sihir untuk kebaikan. Salah satu pesan penting yang disampaikan kura-kura ini adalah kakek Chu harus pintar mengendalikan emosinya, maka sihir baik akan datang dengan sendirinya. Setelah urusan mereka dengan monster ini selesai, barulah mereka kembali mencari kakek Chu dan terlihat sial milik kakek Chu ada di seberang. Sedangkan tidak ada jembatan yang bisa mereka lewati. Dengan batu sakti ini, mereka bisa melihat jembatan yang tak terlihat. Patsy pun mulai menuntun teman-temannya untuk menyeberangi jembatan ini agar bisa menemukan kakeknya yang sedang tersesat sendirian. Kakek Chu juga baru saja mendapat kekuatan sihir untuk kebaikan dan kekuatan itu ada di tongkatnya. Saat kakek Chu mencari para cucunya, tongkat itu pun menunjukkan jalan kepada kakek Chu untuk bertemu dengan para cucunya. Namun yang kakek ini temui para cucunya sudah ditangkap oleh siluman yang dikirim oleh Dewi Ilmu Hitam. Para siluman ini sudah mengetahui bahwa mereka menyimpan batu sakti yang sangat diinginkan oleh Dewi Ilmu Hitam. Demi keselamatan mereka, akhirnya batu itu pun diserahkan saja. Namun bukannya dibebaskan, siluman ini malah membuat lubang besar untuk mengurung mereka semua. Siluman kadal ini sudah berkali-kali mengelabui kakek Chu. Karena sudah sangat terbojok dan terancam tak bisa pulang ke bumi, mereka semua malah bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Begitu juga dengan kakek Chu. Ia meluapkan semua amarahnya kepada Patsy cucunya selama ini. Namun kakek Chu teringat dengan perkataan kura-kura tua yang ia temui di hutan bahwa kakek Chu harus mengendalikan emosinya agar sihir baik bisa muncul kepadanya. Akhirnya mereka pun mengerti bahwa tidak ada gunanya lagi jika saling menyalahkan dalam situasi seperti ini. Menggunakan kekuatan kasih sayang, mereka pun akhirnya bisa keluar dari lubang jebakan yang sudah cukup lama mengurung mereka. Namun lagi-lagi siluman dikirim untuk menangkap mereka. Tapi kakek Chu sudah mempunyai kekuatan sihir baik untuk menghentikan semua yang jahat. Bahkan kini mereka bisa memanfaatkan siluman ini untuk mengantarkan mereka ke kuil tempat Dewi Ilmu Hitam bersembunyi. Namun sebelum itu, mereka harus menghentikan siluman kadal yang sudah membawa kabur batu sakti yang akan dijual kepada Dewi Ilmu Hitam. Kakek Chu langsung menggunakan kertas sihirnya untuk mengendalikan pikiran siluman kadal ini. Akhirnya siluman kadal ini pun diarahkan untuk menemui Dewi Ilmu Hitam dan batu sakti itu pun diserahkan kepada Dewi. Terlihat Dewi Ilmu Hitam sangat senang sekali karena batu sakti yang bisa memberikannya kekuatan besar akhirnya ia dapatkan. Namun saat dibuka, Dewi Ilmu Hitam malah terkena jebakan dari sihir kakek Chu. Batunya sudah diganti dan kini Patsy dan teman-temannya harus menemukan jalan pulang dari dunia sihir ini. Lanjut part berikutnya hanya di Snack Video.